Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Dah Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kiai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah, amin. Dilanjutkan surah Ali Imran ayat 26. Tema: bukti-bukti kebenaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subtema: Allah menerangkan pembangkangan para ahli kitab, orang Yahudi, pendeta Yahudi, dan kaum musyrik Arab terhadap dakwah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka pada ayat ini Allah mengukuhkan jiwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan menghiburnya dengan mengajar Nabi Muhammad SAW berdoa dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab turunnya ayat ini diriwayatkan oleh Al-Wahidi dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik bahwa setelah baginda Rasulullah SAW menguasai kota Mekah, peristiwa Fathul Mekah, beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW menerangkan bahwa kelak umat Islam akan menguasai Persia dan Romawi. Loh, maka orang-orang munafik, orang-orang Yahudi berkata, Muhammad sekali-kali tak akan menguasai Persia dan Rum. Mengapa Muhammad tidak merasa cukup dengan menguasai Mekah dan Madinah saja? Mengapa dia berambisi mengalahkan Persia dan Rum? Nah, orang itu kalau ada orang dakwah kebingungan sendiri ya. Maka Allah menurunkan ayat ini, itu ayat 26 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Qul dawa sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, Allahumma hai Allah, malika kang wasani mulki kerajaan, malikal mulki kang wasani kerajaan, tuti maringaken panjenengan ya Allah al mulka ing kerajaan mang ewon man ing wong tasau kang kersa panjenengan ing man wa tanzi'ul nyepet panjenengan al mulka ing kerajaan niman saking wong tasau kang kersa panjenengan ing man wa du'isul lan luhuraken panjenengan ya Allah man ing wong tasau kang kersa panjenengan ing man wa tudhillu lan ngina panjenengan ya Allah man ing wong tasau kang kersa panjenengan ing man piye iku piyatika kelawan kekuasaan panjenengan al khairu utawi bagus innaka satune panjenengan ngalakuli syai'in ing atase saben-saben suwiji iku qadirun kuwasa. Ayat 26. Dalam ayat 26 ini diterangkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
untuk menyatakan bahwa Allah yang maha suci, yang mempunyai kekuasaan tertinggi dan maha bijaksana dengan tindakannya yang sangat sempurna di dalam menyusun, mengurus, dan merampungkan segala perkara yang di situ ditambah menegakkan neraca undang-undang di alam ini. Jadi Allah itu sangat sempurna di dalam menyusun, mengurus, merampungkan segala perkara. Dan Allah yang menegakkan neraca undang-undang di alam ini. Maka Allah Subhanahu wa taala yang memberikan urusan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki Allah di antara hamba-hambanya, itu terserah Allah. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan itu bersamaan dengan pangkat kenabian, ya seperti keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ada kalanya hanya memberikan kekuasaan memerintah saja menurut hukum kemasyarakatan, yaitu dengan mengatur kabilah-kabilah dan bangsa-bangsa, ya seperti presiden, raja, dan lain-lain. Allah juga yang mencabut kekuasaan dari orang-orang yang Dia kehendaki, disebabkan mereka berpaling dari jalan yang lurus, yaitu jalan yang dapat memelihara kekuasaan karena meninggalkan keadilan dan berlaku curang dalam pemerintahan. Cabut oleh Allah. Banyak contohnya raja-raja kafir itu. Demikianlah hal itu telah berlaku pula terhadap Bani Israel dan bangsa lain disebabkan kezaliman dan kerusakan budi pekerti. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberi kemuliaan, jangan dicabut itu. Allah juga memberi kekuasaan kepada orang yang dikehendaki. Allah juga memberi kekuasaan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dan Allah menghinakan orang yang Dia kehendaki. Orang yang diberi kekuasaan ialah orang yang didengar tutur katanya, banyak penolongnya, mempengaruhi jiwa manusia dengan wibawa dan ilmunya, mempunyai keluasan rezeki, dan selalu berbuat baik kepada segenap manusia. Ini termasuk kekuasaan. Ya kita walaupun tidak ya latihan mudah-mudahan masuk walaupun sedikit lah. Maksudnya orang yang diberi kekuasaan oleh Allah. Mudah-mudahan walaupun ngajar iblis sederhana ini, sangat sederhana ini termasuk digolongkan orang yang diberi kekuasaan oleh Allah. Adapun orang yang mendapat kehinaan ialah ya orang yang rendah akhlaknya, merasa lemah semangat membela kehormatan, rasa-rasa tidak mampu mengusir musuhnya yang menyerbu. Indonesia jajah Belanda, kalau tidak semangat ya tidak merdeka, karena semangat ya merdeka. Contoh itu. Dan tidak mampu mempersatukan pengikutnya. Padahal tidak ada satu kemuliaan pun dapat dicapai tanpa persatuan untuk menegakkan kebenaran dan menentang kezaliman. Indonesia merdeka atas berkat rahmat Allah. Lantari karena rasa persatuan negara Republik Indonesia itu. Ini contoh di Indonesia. Apabila masyarakat telah bersatu dan berjalan menurut sunatullah, itu kan berarti masyarakat itu telah menyiapkan segala sesuatu untuk menghadapi segala kemungkinan. Sedia payung sebelum hujan, siap-siap terus. Banyak sedikitnya bilangan suatu umat tidaklah menjamin untuk dapat mewujudkan kekuasaan dan menghibur kekuatan. Banyak kalau tidak bersatu juga hancur. Orang musyrik Mekah, orang Yahudi, dan orang munafik Arab telah tertipu oleh banyaknya pengikut dibanding dengan pengikut Rasulullah SAW. Perang Badar itu
orang musyrikin Mekah 1000. Pengikut Kanjeng Nabi Muhammad SAW 313 menang. Kalau pewayangan Pandawa 5, Korawa 100. Ya menang yang 5. Padahal yang demikian itu tidak mendatangkan faedah bagi mereka sedikit pun, walaupun banyak, tapi gak berfaedah. Ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Munafiqun ayat 8. Mereka berkata, sungguh jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang munafik itu tidak mengetahui. Fakta-fakta sejarah menjadi bukti bahwa jumlah yang banyak saja tidaklah menunjukkan kekuatan. Lihatlah bangsa-bangsa timur loh, mereka berjumlah banyak, tetapi dengan itu dapat dikuasai oleh bangsa-bangsa barat yang berjumlah lebih sedikit. Inggris sedikit waktu mengalami penjajahan. Karena pinter sedikit bisa menguasai negara-negara timur, karena rakyatnya bodoh itu. Sampai seluruh dunia juga dijajah Inggris. Negara seluruh dunia loh itu. Apa disebabkan apa? Karena merajalelanya kebodohan ini dan permusuhan diadu domba bisa, atau perpecahan yang terjadi di antara sama mereka diadu domba. Belanda juga gitu toh, di Indonesia mengadu domba. Pangeran Diponegoro diadu domba. Terus banyaklah kerajaan Islam diadu domba. Dalam ayat ini diterangkan pula bahwa segala kebajikan terletak di tangannya, tangan Allah, kekuasaan Allah, baik kenabian, kekuasaan ataupun kejayaan atau kekayaan itu semuanya di tangan Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah sendirilah yang memberikannya menurut kemauannya, kehendak Allah. Tidak ada seorang pun yang memiliki kebajikan selain Allah, tidak ada. Dalam ayat ini hanya disebutkan kebajikan saja. Sebenarnya segala yang buruk dan jahat juga ada di bawah kekuasaan Allah. Hal ini dipahami dari pernyataan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam ayat ini disebutkan kebajikan saja karena apa? Disesuaikan dengan keadaan. Keadaan yang mendorong orang-orang kafir menentang dan meremehkan dakwah Kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta generasinya, ya para sahabat, para tabi'in, para ulama. Nah, ialah kemiskinan beliau. Jadi dakwah itu kalau miskin diremehkan, pendidikan rendah dimiskinkan, pengikutnya sedikit diremehkan, jumlah sedikit pengikutnya diremehkan. Oleh sebab itu Allah menyuruh Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk berlindung kepada yang memiliki segala kerajaan, ya Allah, yang di tangan Allah, di kekuasaan Allah, segala kekuasaan dan kemuliaan. Allah mengingatkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa seluruh kebaikan dan kekayaan ada di tangannya, di tangan Allah, kekuasaan Allah. Maka tidak ada yang dapat menghalanginya. Apabila Allah memberikan kemiskinan dan kekayaan pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu nabinya Allah, ulamanya Allah, itu tidak ada dapat menghalangi. Itu pada orang-orang mukmin kehendaki Allah, itu sudah diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Qasas ayat 5. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir. Di Mesir itu. Dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Shadaqallahul Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.